Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja berserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berbingkaikan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an agar dijadikan pedoman hidup baik di dunia maupun di akhirat. Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dijadikan sebagai pola kehidupan manusia untuk membedakan di mana yang benar dan di mana yang salah. Al-Quran juga merupakan sebagai petunjuk bagi umat Islam selama di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada umatnya agar senantiasa membaca Al-Qur'an karena Al-Qur'an merupakan suatu petunjuk hidup kita. Lantas bagaimana cara menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup? Yaitu dengan cara yang pertama membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, memahami apa isi kandungan dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin, ketahuilah bahwasannya Al-Quran merupakan salah satu alat komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nih, kalau kita mau berbicara dengan Allah, kamu bisa melakukannya dengan cara berdoa. Contohnya, ya Allah, berkahilah kehidupan keluargaku. Itu yang namanya berdoa. Namun, dikala Anda ingin Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Anda, maka bacalah Al-Quran. Mengapa hadirin? Karena ketika kita membaca Al-Quran, seolah-olah kita sedang membaca surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah akan berkata kepada kita, seolah-olah Allah ingin berbicara dan memberikan motivasi untuk kita. Ketika dirimu sedang susah, ketika dirimu sedang lemah, ketika dirimu sedang putus asa, maka Allah akan mengatakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak membiarkanmu, Allah juga tidak meninggalkanmu. Ketika kita sedang di bawah, kita diasingkan, kita sedang kalah, maka bacalah Al-Quran. Maka seolah-olah Allah akan mengatakan, alam nashrah laka sadrak, kata Allah. Allah akan senantiasa melapangkan dadamu. Maka dari itu hadirin, maka bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan petunjuk, merupakan pedoman, merupakan obat, sekaligus merupakan pengarah hidup kita. Dan ketahuilah hadirin bahwasannya Al-Quran dapat menyelamatkan kita ketika kita sedang di yaumul qiyamah nanti. Seperti sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya Al-Quran akan datang kepada kita syafi'an lil ashab, memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 803. Dari hadis tersebut sudah dijelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sangat menganjurkan kita agar senantiasa membaca Al-Qur'an karena Al-Qur'an merupakan suatu upaya yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Al-Qur'an merupakan perintah yang paling dianjurkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi nih hadirin, zaman sekarang, di zaman yang modern ini, kebanyakan orang lebih sering membuka media sosial ketimbang membuka Al-Quran. Apalagi kalau anak zaman muda zaman sekarang, kalau sudah patah hati larinya langsung bikin SW. Kata-katanya, biarkan hatiku tersakiti, tapi aku akan tetap mencintaimu. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu hadirin, jika kita ingin selamat di dunia maupun di akhirat, jika ingin hidup kita terarah baik di dunia maupun di akhirat, maka bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran akan membimbingmu ke jalan yang lurus dan bukan jalan yang berbelok-belok. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya dan bagi Anda sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.